Oke sobat investor, kembali lagi kita akan update untuk kalender dividen ya. Bagi Anda pecinta dividen, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk Anda yang mungkin lagi mencari-cari emiten yang cocok untuk Anda masuk. Langsung saja yang pertama, di sini ada TBLA. Dengan dividen per share-nya 35, harga terakhirnya ada di 675, sedangkan untuk kumdetnya ini di tanggal 12 November. Jadi, untuk potensi dividen TBLA di sini ada di kisaran 5,1%. Lumayan ya, 5,1%. Emiten yang kedua adalah Budi. Dividen per share-nya Rp5, harga terakhirnya ada di 228. Dengan kumdetnya di 12 November 2024 ini. Maka untuk dividen yield-nya di kisaran 2,1%. Emiten yang ketiga adalah Smar. Dividen per share-nya 105, harga terakhirnya ada di 4.250. Untuk kumdetnya ada di 11 November 2024. Oke, mungkin kalau bagi Anda yang baru ya, mengenal dividen, kumdet ini artinya tanggal terakhir ya, tanggal terakhir Anda membeli untuk Anda bisa mendapatkan dividennya. Ya, saya lanjut, untuk Smar ini di harga 4.250, maka potensi dividen yang akan didapatkan ada di 2,4%. Nah, lanjut yang keempat adalah TB. Ya, dividen per share-nya 20 dengan harga terakhir ada di 660. Untuk kumdetnya ada di tanggal 8 November. Jadi ini agak lebih dekat lagi ya, tanggal 8 November. Maka untuk dividen yield-nya di sini ada di kisaran 3,03 untuk TB. Nah, kita masuk di emiten yang kelima yaitu SMSM. Nah, dividen per share-nya ada di Rp35, sedangkan harga terakhirnya di 1.920. Dengan kumdetnya di tanggal 7 November, maka untuk dividen yield-nya ini ada di kisaran 1,8%. Tentu ini terdengar kecil ya, tetapi kita tahu SMSM ini rutin membagikan dividen 3-4 kali dalam 1 tahun. Selamat sempurna ini. Dan yang terakhir ini adalah TAPG. Untuk TAPG, dividen per share-nya 76, harga sekarang ini ada di 950. Maka dividen yield yang akan didapatkan di sini ada di kisaran 8%. Jadi kalau dari besaran dividen yield yang dibagikan di sini, itu ada di TAPG dengan 8% yang tertinggi. Kita akan coba cek satu persatu ya untuk emiten-emiten ini. Kita mulai dari TBLA. Histori pembagian dividennya, kalau kita lihat di sini bulan Juni kemarin dia sudah membagikan dividen. Berarti ini dividen interim ya teman-teman, yang dibagikan TBLA di bulan November ini. Untuk kinerja terpantau TBLA di sini, wow, untuk laba bersihnya meningkat, makanya dia membagikan dividen interim. Tadi untuk tahun-tahun sebelumnya itu dia tidak membagikan dividen interim ya, 1-2 tahun sebelumnya dia tidak membagikan dividen interim, tapi tahun ini dia membagikan karena ternyata dia dapat keuntungan yang luar biasa besar juga ya, sampai di kuarter 3 ini, dimana baik Q on Q maupun year on year dia meningkat bahkan 100% sampai 100% lebih peningkatannya. Nah, kalau kita lihat dari EPS-nya, secara TTM-nya sekarang dia di angka 112. Jadi kalau kita mencari harga wajarnya, menghitung dari dividen dikali 10 sampai 20 untuk 112 ini, maka harga wajarnya termasuk untuk TBLA ini masih ada di harga yang murah ya. Karena kali 10 saja dia sudah di 1.120. Sedangkan ini masih ada di 675. Berarti hanya di kisaran kali 6 sampai kali 7 ini. Lumayan ya, masih termasuk murah untuk harga wajar dari TBLA ini. Ya, tinggal Anda melihat lagi untuk valuasinya. PE ratio ada di angka 6, sedangkan price to book value 0,48, dan untuk kita lihat price to sales-nya ini bagus ya, 0,26. Biasanya kan ya standar lah 1, tapi ini ada di 0,26. Tentu ini cukup bagus. Dan kita lihat lagi untuk solvabilitasnya.
Memang untuk debt to equity ratio dia ada di angka 1,50 ya. Ini lumayan tinggi. Sedangkan untuk quick ratio-nya hanya di 0,88. Ini juga memang Anda perlu cek lebih lagi. Kemudian current ratio-nya 1,49, ini cukup bagus untuk kemampuan dia membayar utang jangka pendek. Dilihat dari current ratio-nya ini. Ya, kita lihat untuk yang kedua, Budi. Dari histori pembagian dividen, bulan Juni dia membagikan, 2023 juga dia 2 kali membagikan, 2022 1 kali. Oke, jadi ini masuk dividen interim ya. Itu yang saya bilang tadi. Memang kalau secara dilihat Budi kan hanya 2,1% ya, tapi ternyata ini dividen interim. Jadi kalau dia 2 kali dalam setahun kan setidaknya dia ada di kisaran 4-5%. Kalau sama, kalau dia bagikan dividen finalnya lebih tinggi. Kalau untuk kasus tahun kemarin, oh ya justru dividen finalnya ini lebih rendah dibanding dengan dividen interimnya. Tidak apa-apalah, kita anggap saja sama, berarti dia bisa di kisaran 4-5%. Kita lihat dari kinerjanya. Untuk data terakhir dia sudah masuk laporan kuartal 3. Cukup bagus ya, sekalipun turun dibanding dengan tahun sebelumnya. Nah, kita lihat dari valuasinya. PE ratio-nya 15, untuk price to book value-nya 0,68, price to sales-nya cukup bagus 0,27. Sedangkan kalau kita lihat dari solvabilitasnya bagus untuk debt to equity ratio, tapi dia quick ratio-nya yang hanya 0,87. Sedangkan current ratio bagus ya di 1,28. Jadi untuk Budi ini memang yang jadi tantangannya memang ternyata dia masih mengalami penurunan kinerja di tahun 2024 ini. Jadi tinggal Anda lah memantau sendiri apakah memang saham ini cocok untuk Anda. Oke, kita masuk di saham yang ketiga, Smar. Ya, kalau kita lihat dari histori pembagian dividen, untuk Smar bulan Juni dia membagikan juga. Oke, Juni, Agustus. Oh, ternyata baru tahun ini dia ya. Oh, enggak, 2022 juga dia membagikan dividen interim. 2023 tidak membagikan dividen interim. Hanya 1 kali dividen final. Nah, 2024 ini dia membagikan dividen interim ya. Oke, kita lihat untuk kinerja dari Smar. Ya, terpantau di sini dia sudah merilis laporan keuangan kuartal 3 yang cukup bagus. Ya, 200% lebih dia naik laba bersihnya. Dan secara annualize-nya naik dari 918 miliar ke 1,38 triliun. Ini peningkatan yang cukup bagus ya, apalagi kalau masuk kuartal 4 dia lebih bagus lagi. Pasti untuk dividennya ini bisa lebih tinggi lagi untuk Smar ini. Oke, kita lihat dari valuasi untuk current PE ratio di 8,84. Kita lihat price to book value-nya di 0,62 dan untuk price to sales-nya bagus ya. 0,17 ini cukup bagus dan EV to EBITDA-nya ada di angka 4. Sedangkan kalau kita lihat dari solvabilitasnya, oke, baik to debt untuk debt to equity ratio cukup bagus, dia hanya 89%. Dan untuk quick ratio dan current ratio dia cukup bagus ya, di atas 1 semuanya ini, 1,49 dan 2,38. Jadi teman-teman untuk Smar ini dividen interim dengan besaran dividen di sini 2,4. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut di saham selanjutnya, TB. Saham yang keempat kita bahas TB. Di sini kalau kita lihat dari histori pembagian dividennya, tahun ini dia sudah 2 kali, 3 kali, 4 kali. Untuk tahun ini sudah yang keempat dia membagikan dividen. TB ini wah menarik ya. Jadi sekalipun memang untuk hitung-hitungan sekarang hanya 3%, tapi kalau kita lihat dari pembagian yang pertama 50, kemudian 15 dan ini 20. Jadi kalau di total ini sebenarnya di harga sekarang ini jika jadi acuannya bisa sampai 10% lebih nih dividennya dalam 1 tahun. Dia sudah yang keempat kali
membagikan dividen. Itu yang tadi saya sampaikan kan. Jangan cuma lihat apa yang dia bagikan sekarang, tapi cek lagi untuk histori pembagian dividen. Terutama untuk Anda yang baru ya, mau mengenal metode dividen investing, Anda harus juga bisa mengecek hal seperti ini. Jangan cuma lihat, oh kecil, cuma 3%, cuma 1%, cuma 2%. Tapi kalau seperti ini dia membagikan sampai 4 kali, 2% kalau 4 kali itu sudah lumayan, 8%. Dengan catatan itu dalam 2-3 bulan Anda terima dan itu terus terjadi compounding interest. Dibanding dengan, oke, mungkin besar kali dia bagikan 8%, tetapi 1 kali dalam setahun. Saya justru lebih menarik kalau dia sama-sama 8%, tapi dia bagikan 4 kali. Ini kita bisa terus dapat ya kelipatannya, karena dividen pertama kita sudah dapat, kita invest lagi, itu dapat lagi untuk di dividen kedua. Dividen pertama dan kedua kita invest lagi, dapat di dividen ketiga dan keempat untuk tahun berjalan. Nah, jadi ini menarik ya. Coba kita lihat untuk kinerja dari TB. Terpantau di sini dia sudah rilis laporan keuangan kuartal 3-nya. Memang secara annualized turun ya. Di mana 220 jadi 116. Ini turunnya lumayan besar ya, 50%. Dia sudah turun 50% laba bersihnya, tetapi untuk pembagian dividennya justru dia cukup besar ya. Jadi ini menarik sebenarnya. Inilah keuntungan ketika kita membeli saham-saham yang rutin membagikan dividen. Laba bersih boleh turun, tapi ketika dia rutin bagikan dividen, dia akan terus dapat apresiasi. Kita lihat pergerakan harga saham 1 tahunnya, ya dia memang turun ya 12,5%. Sesuai lah dengan kinerjanya yang turun kalau secara annualized 50% lebih. Oke, dari valuasi untuk PE ratio-nya 7, sedangkan untuk price to book value-nya masih di 0,80. Price to sales-nya yang memang agak kurang ini ya, di atas 1,50. Beda dengan yang sebelumnya di bawah 1 itu ada yang 0,17, itu cukup bagus ya. Nah, jadi memang secara valuasi masih bagus untuk PE ratio dan price to book, tetapi memang dia masih kurang untuk secara price to sales-nya. Dan kalau kita lihat untuk solvabilitas, aman ya, untuk TB ini aman, kemampuan bayar utang jangka pendeknya pun ini sangat-sangat aman, dan itu terbukti. Lihat saja 4 kali dalam setahun TB membagikan dividen. Oke, kita masuk ke emiten selanjutnya, kita cek untuk SMSM. Nah, di sini kalau kita cek lagi untuk histori pembagian dividen, SMSM ini sudah 1, 2, 3, 4, iya sudah 4 kali. Sama ya dengan TB tadi, sudah 4 kali SMSM membagikan dividen di tahun 2024 ini. Oke, jadi kalau kita lihat di sini untuk kinerjanya, di kuartal 3 ini terpantau SMSM cukup bagus, mengalami peningkatan baik quarter on quarter maupun quarter year on year. Dia meningkat ini, sehingga untuk laba bersihnya secara annualized dia meningkat dari 944 miliar di tahun 2023 jadi 959 miliar di tahun 2024 ini. Jadi untuk tahun berikut ya terpantau ya kurang lebih lah sama yang didapatkan di sepanjang tahun berjalan ini. Kalau kita lihat secara pergerakan harga sahamnya, dia minus tapi hanya 2%. Ya, jadi kalau kita total ya, kita coba hitung dalam setahun ini dia dapat berapa persen. Kalau secara harga rata-rata ya kurang lebih lah ini 1920. Ya, ini tidak apa-apa ya kita hitung supaya teman-teman yang mungkin juga baru mau belajar bisa belajar lah dalam hal ini. Oke, kita lihat di sini ya. 35 tambah 35 70 110 135. Ya, 135 rupiah dia bagikan dalam 1 tahun terakhir ini. Maka total dividen yield yang didapatkan di sepanjang tahun berjalan ini ada di kisaran 7%. Lumayan ya teman-teman, 7% itu dalam 1 tahun itu lumayan. Apalagi kalau Anda yang kemarin ketika dia koreksi di harga-harga bawah ini, ya tentu dividen yang Anda dapatkan kan, dia sudah membagikan dividen di sini juga. Anda reinvest, ya tentu Anda
kemungkinan besar dividen yang Anda dapatkan itu di kisaran 8 sampai 9%. Ya, kita masuk di emiten yang terakhir yaitu TAPG. Nah, bagi saya sendiri memang yang menjadi saham yang bagus dari 6 saham yang dibahas sekarang ini, bagi saya ini adalah TAPG. Karena coba kita lihat histori pembagian dividennya. Di tahun 2024 ini dia sudah 2 kali, 2023, 2022, dan sebelumnya memang dia baru satu kali membagikan. Nanti masuk di 2024 ini baru dia 2 kali membagikan. Tapi mari kita lihat ya, saham ini teman-teman baru IPO di bulan April 2021. Artinya ini baru masuk 2,5 tahun lah. Hitungan 2,5 tahun sudah membagikan dividen sebanyak 5 kali. Ya, ini salah satu rekomendasi lah untuk Anda masukkan di daftar pantau Anda, karena dalam 2,5 tahun dia sudah membagikan dividen 5 kali, menandakan memang perusahaan ini memang serius untuk pembagian dividennya. Bahkan teman-teman kalau lihat dari pergerakan harga sahamnya sejak dia IPO memang dia sudah naik 251%. Tetapi ini masih berpeluang besar dia untuk mengalami peningkatan ya untuk TAPG ini. Silakan Anda pelajari lebih dalam lagi dan kita lihat statistik unggulannya. Kita mulai dari kinerjanya. Di sini terpantau dia sudah merilis laporan keuangan kuartal 3 dan membaik dari kuartal sebelumnya, juga dari kuartal 3 2024 dia jadi lebih bagus. Nah, kalau kita lihat total di annualize-kan atau disetahunkan, terpantau di sini dia mengalami peningkatan yang cukup tinggi ya. Ini lumayan, ini 3 sampai 40% ini. Kisaran 30% dia naik ini. Dari 1,6 triliun jadi 2,1 triliun untuk annualize-nya. Kalau kita lihat untuk EPS ya, kita lihat dari EPS dari 81 dia jadi 108. Maka tadi kan kita sudah hitung ya, di harga sekarang ini pembagian dividennya yang dividen yieldnya ada di 8%. 8%. Kalau tahun depan dia membagikan setidaknya ya dividen payout ratio sama dengan sekarang ini, maka kemungkinan tahun depan ini sudah di atas 10% ya, dengan saham yang terus mengalami pertumbuhan. Ini bagus ya sebenarnya untuk saham ini. Kita lihat dari valuasinya, PE ratio-nya 8, untuk price to book value-nya 1,76, dan untuk EV to EBITDA-nya ada di angka 7. Nah, kalau kita lihat dari solvabilitas cukup bagus. Debt to equity ratio-nya atau utang berbanding dengan modalnya hanya di 12%. Kemudian untuk current ratio dan juga quick ratio, kemampuan TAPG membayar utang dalam jangka pendek ini juga cukup bagus. Jadi sebenarnya masih cukup aman. Jadi oke, teman-teman, kita sudah melihat setidaknya ya. Jadi tinggal sekarang semua kembali kepada Anda untuk menentukan saham mana yang akan masuk di daftar pantau Anda, atau mungkin Anda mau koleksi memasuki akhir tahun ini. Jadi memang menarik untuk menjadi seorang dividen investing, karena dengan dividen investing ya saat kita memilih saham yang bagus, rutin membagikan dividen, apalagi tadi ada berapa yang sampai 4 kali dalam 1 tahun membagikan dividen, tentunya secara modal kita jauh lebih aman dibanding dengan saham-saham yang tidak membagikan dividen. Contoh saja untuk saham TB, turunnya cukup drastis. Berapa tadi? 50% lebih laba bersihnya turun kalau disetahunkan. Ya, bayangkan kalau dia tidak rutin membagikan dividen, kemungkinan besar dia itu juga koreksi di kisaran 20-30% untuk tahun ini. Tetapi karena dia rutin membagikan dividen, maka koreksi tadi ada berapa? 12%. Masih sebanding dengan dividen yang dia bagikan. Oke, sobat investor, itu dulu untuk update kalender investing saat ini. Tetap semangat berinvestasi, amankan modal, dan salam IHSG. Investor harus selalu gembira.